Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT menempuh jalur hukum usai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mencabut badan hukum organisasi tersebut melalui SK Menteri Hukum Republik Indonesia. Pihak PSHT menilai keputusan itu diambil sepihak tanpa adanya pemberitahuan maupun klarifikasi kepada pengurus pusat. Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT menempuh jalur hukum setelah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mencabut badan hukum organisasi tersebut melalui SK Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU 06.AH.01.43 tahun 2025. Pihak PSHT menilai keputusan itu diambil secara sepihak tanpa pemberitahuan maupun klarifikasi kepada pengurus pusat. Lembaga Hukum dan Advokasi atau LHA PSHT menyebut telah menempuh sejumlah langkah, mulai dari mengajukan keberatan administratif kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia, hingga menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN pada pertengahan September 2025. Selain itu, PSHT juga berencana menggugat sejumlah pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum. Meski menghadapi persoalan hukum, PSHT menegaskan roda organisasi tetap berjalan. Legalitas organisasi saat ini mengacu pada merek Persaudaraan Setia Hati Trate dan Setia Hati Trate kelas 41 yang tercatat di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pengurus di seluruh tingkatan diminta tetap solid serta melaporkan bila ada pihak yang merugikan organisasi. Langkah yang kita ambil adalah karena ini persoalan administrasi, langkah-langkah administrasi kita ambil dengan cara kita melakukan keberatan kepada Menteri Hukum ya, dalam jangka waktu sebelum 21 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, langkahnya adalah mengadukan kepada Ombudsman berkaitan dengan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Hukum. Nah, itu sudah kita kirimkan tanggal 21 bulan Agustus, jadi sudah sekarang ini sesuai dengan ketentuan undang-undang harusnya sudah jelas bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 5, bila mana dalam 10 hari itu tidak ditanggapi keberatan kita, maka keberatan kita dianggap dikabulkan. Itu yang kita lakukan. Kalau itulah justru karena ada pengesahan badan hukum yang mereka seolah-olah membatalkan badan hukum kita, terus mereka menaikkan badan hukumnya Pak Taufik, itu yang kita pertanyakan. Dasarnya apa? Karena di dalam keputusan-keputusan di PT-UN, baik tingkatan pertama, kedua, ketiga, sampai TK pun, tidak ada satu kata atau pertimbangan hakim itu membatalkan tentang badan hukum kita, badan hukumnya Pak Muldoko. Dan termasuk di tahun 2022, itu ada jawaban dari Menteri Hukum mengatakan bahwasanya jawaban kepada Keisban Polri Rembang bahwa tidak serta-merta bahwa badan hukumnya Pak Taufik itu tadi menang akan menggugurkan badan hukumnya Pak Muldoko. Dan dikuatkan juga dari Kanwil Jawa Timur di tahun 2025 bulan Januari tanggal 24 juga sama mengatakan intinya bahwa dengan adanya badan hukumnya Pak Taufik tersebut tidak serta-merta badan hukum Pak Muldoko itu harus turun. Tapi ini di luar dugaan di bulan Januari masih mengatakan seperti itu melalui Kanwil di Jawa Timur, tapi tanggal 1 Juli tiba-tiba kita diturunkan dari badan hukum tanpa ada gugatan apapun, tanpa ada klarifikasi. Ini yang kita anggap bahwa adanya maladministrasi. PSHT dikenal sebagai salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Dalam 7 tahun terakhir, organisasi ini berkembang pesat dengan memiliki 34 perwakilan provinsi, 374 cabang kabupaten atau kota, 30 cabang khusus di luar negeri, serta mencatat lebih dari 600.000 warga baru yang telah disahkan. Aikal Uda, CTV, Madiun.